Halo, Bapak, Ibu, Bro, Sis, Guys, Choice. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ondo Pandapotan Silitongan. Kini kita bahas Zoom ya, khusus yang belum paham. Kalau yang udah paham, silakan di-quit aja ya. Selamat mengikuti. Oke, selanjutnya akan saya coba bahas tentang Zoom. Baiklah, apa itu Zoom? Kita bisa melihat di sini bahwa bila Anda telah terkoneksi memakai Zoom akan muncul kurang lebih gambarnya seperti itu. Perlu saya jelaskan bahwa Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Aplikasi Zoom ini berkantor pusat di San Jose, California, Amerika Serikat. Ini didirikan sejak tahun 2011 dan digunakan oleh banyak organisasi dan perusahaan untuk mengakomodir para karyawan jarak jauh. Seperti kita sekarang dalam suasana COVID, kita menggunakan Zoom untuk bekerja dari rumah. Oke, kita ikuti berikutnya. Mr. Rondo, itu bayar nggak? Mari kita jelaskan. Untuk menggunakan aplikasi ini, Anda dapat menggunakan perangkat komputer maupun seluler. Para pengguna dapat mengunduh aplikasi Zoom dengan gratis pada perangkat iPhone, Android, laptop, komputer dengan nama Zoom Cloud Meeting. Aplikasi Zoom Meeting dapat Anda gunakan tanpa mengeluarkan biaya alias gratis, tetapi terbatas selama 40 menit dan 100 orang. Bila ingin lebih, pakai yang berbayar. Misalnya Anda ingin melakukan konferensi online dengan lebih dari 1.000 orang di saat yang bersamaan, Anda dapat mendaftar untuk menggunakan paket Enterprise Plus dengan harga mulai dari $19,99 per bulan. Aplikasi ini tidak memerlukan sign in. Sementara itu, para pengguna juga dapat merekam rapat yang dilakukan dengan Zoom dan menyimpannya di perangkat yang digunakan atau pada akun cloud. Lebih lanjut, rekaman tersebut dapat digunakan atau ditemukan dengan mudah apabila di suatu saat Anda memerlukannya lagi. Jadi jelas tidak bayar ya. Bagaimana cara mendownload Zoom? Cara download dan install aplikasi Zoom sangat mudah. Para pengguna Android dapat mengunduh aplikasi Zoom Meeting ini melalui Google Play Store. Sedangkan untuk para pengguna iOS atau iPhone dapat melalui Application Store. Sementara cara pakai aplikasi Zoom di PC Windows dapat dilakukan dengan mendownload melalui situs Zoom Us atau dari Google. Anda coba cari dan enter saja. Contoh dari Play Store atau Application Store. Ketik Zoom, selanjutnya pilih Zoom Cloud Meeting. Setelah Anda klik dan akan muncul gambar sebagai berikut. Nah, di situ akan ada gambar seperti yang ditunjukkan tanda panah. Klik simbol itu, tunggu sampai dia selesai berproses. Setelah berhasil, simbol tersebut akan berganti dengan kata open. Dengan demikian berarti sudah selesai, tetapi Anda tidak perlu open karena Anda belum akan menggunakannya. Kemudian bila Anda telah berhasil, maka akan terlihat di komputer Anda atau di handphone Anda ada simbol Zoom seperti yang ditunjukkan oleh panah ini. Di sini bahwa komputer Anda atau handphone Anda sudah siap untuk dipakai Zoom kapan saja. Mantap, paham ya? Bagaimana cara memakainya? Cara memakainya sangat mudah, tapi Anda perlu tahu bahwa dalam Zoom ada dua yang harus diketahui. Anda sebagai host atau tuan rumah atau Anda sebagai partisipan.
atau peserta yang diundang. Host adalah orang yang mengundang dan berperan mengatur semua peserta, siapa yang akan bicara, dan lain sebagainya. Host juga dapat mematikan speaker peserta dan bahkan mengeluarkannya dari meeting. Sedangkan partisipan atau peserta baru bisa ikut dalam meeting Zoom setelah host mengirimkan kepada peserta, yaitu meeting ID dan password. Setelah host mengirim meeting ID dan password, mungkin lewat grup WA atau lainnya, maka Anda klik Zoom di handphone atau komputer Anda, dan Anda akan melihat gambar seperti gambar 1. Klik saja Join Meeting. Akan muncul gambar kedua yang diisi. Kemudian isi meeting ID. Setelah diisi, Anda akan diminta mengisi password yang dari host tadi. Setelah itu siap ikut meeting. Oke ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama, Anda cuman klik saja atau tekan saja join meeting. Setelah itu akan muncul gambar kedua. Di meeting ID Anda ketik nomor ID yang dikirim oleh host. Klik enter, akan muncul nanti minta password. Anda ketik juga password yang dari host. Cukup jelas ya. Mungkin ada pertanyaan, apa-apa saja sih makna dari menu meeting Zoom tersebut? Oke, saya akan coba jelaskan. Kalau invite itu, host dapat mengundang partisipan. Kalau manage partisipan, host mengatur partisipan. Share screen, satu partisipan dapat sharing ke satu partisipan lain atau bersamaan. Chat adalah yang digunakan untuk Anda mengetik kalimat bila Anda tidak ingin berbicara tapi mengirimkannya dengan kata-kata. Anda bisa chatting dengan chat. Kemudian record untuk merekam semua atau sebagian dapat di on, di pause atau di stop. Jadi bisa merekam dan bisa di on, off atau pause. Kemudian bila Anda melihat menu reaction, itu bisa digunakan untuk memberi simbol. Misalnya Anda mau beri simbol jempol, bagus, dan lain-lain. Kemudian ada gambar audio atau mic di pojok paling kiri. Itu ada berfungsi sebagai mute atau unmute. Mute artinya aktif, unmute artinya tidak aktif. Bila mute, maka suara kita akan didengar peserta. Tetapi bila unmute, kita mau ngomong apapun, peserta tidak ada yang dengar. Dan ini bisa dilakukan oleh host, kita juga bisa meng-on-off-kannya sendiri. Maka suara kita tidak terdengar kalau kita unmute. Untuk ini, bila simbol itu bergaris merah, itu unmute. Untuk mem-mute-kannya kembali, kita klik saja, dia akan aktif kembali. Dengan demikian pula, bila kita sedang berbicara, Bila kita tidak sedang berbicara, kita unmute saja. Karena takutnya kita tidak niat berbicara, kita sedang mendengar orang berbicara, tapi dalam posisi mute, maka bila ada suara berisik di lingkungan kita, atau bayi Anda menangis, atau istri Anda ngomel-ngomel, atau anjing menggonggong, dan lain-lain, maka itu akan didengar oleh peserta rapat. Jadi kita harus hati-hati antara mute dan unmute. Kemudian video atau simbol setelah audio tadi, itu hampir sama saja prinsipnya dengan audio. Bila tidak diaktifkan, maka wajah Anda akan hilang dari meeting tersebut. Tapi saran saya sebaiknya diaktifkan saja terus. Tetapi harus hati-hati. Sebaiknya Anda bila aktif menggunakan meeting ini, membelakangi dinding saja. Karena ada pengalaman, teman saya, dia belakangnya itu luas, tidak dinding. Tetapi dia lupa kalau dia lagi Zoom. Tiba-tiba terlihat oleh halayak peserta rapat, istrinya baru keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk. Kan tidak etis ya, jadi harus hati-hati juga untuk ini. Takutnya nanti terjadi seperti itu. Jadi sebaiknya dijaga latar di belakang. Saran membelakangi dinding yang paling baik. Oke ya.
Last but not least, terakhir tapi tak kalah penting, catatan buat kita. Mungkin ada yang perlu juga mendengar catatan ini. Karena pengalaman ada yang bertanya perlu paket tidak atau harus pulsa besar tidak dan lain-lain. Pertama, bila HP atau laptop atau desk komputer Anda bermasalah, audionya atau videonya, maka tidak ada gunanya ikut meeting karena tidak bisa terlihat wajah dan suara tidak terdengar. Umumnya HP dan laptop ada audio atau kamera videonya, tetapi desk komputer itu tergantung apakah desk komputer Anda ada kamera videonya atau tidak. Bila Anda ikut Zoom meeting, maka lebih aman bila dengan menggunakan Wi-Fi. Bila tidak ada Wi-Fi, maka siapkan paket yang cukup agar tidak putus tiba-tiba di tengah rapat karena paket Anda habis. Saran, bila kita di rumah dan ada laptop atau komputer, maka sebaiknya pakai laptop atau komputer agar lebih luas area daripada layarnya, agar lebih jelas terlihat gambar peserta rapatnya. Terakhir, nomor 5, bila tetap harus menggunakan handphone, saya sarankan handphone Anda berposisi landscape, jangan tegak berdiri, agar areanya lebih luas. Oke ya. Demikian dari saya, sampai ketemu di pembahasan yang lain di berikutnya. Oke, bye-bye, see you next time. Arigatou gozaimasu, thank you.